Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Tawakal kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu segala keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, karena yang menciptakan keperluan kita adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang selama hidup ini pun kita dicukupi oleh Allah. Sadar tidak sadar bahwa selama hidup ini keperluan yang tidak kita tahu dan juga yang kita tahu, keperluan kita dicukupi oleh Allah. Jadi bukan kecukupan itu bukan sesuatu yang tidak terjadi. Kita dicukupi oksigen, dicukupi segala nutrisi yang kita tidak paham sehingga kita masih hidup normal seperti ini. Segala puji bagi Allah yang janji di dalam surat Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Jadi perintah, bertawakallah kepada Allah, karena Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih, alhamdulillah. Jadi salah satu amalan yang membuat kita dicintai Allah adalah tawakal. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, maka baginya jalan keluar dari persoalan apapun juga, apapun persoalannya pasti ada jalannya kalau kita takwa. Dan Allah memberikan rizki yang tidak diduga-duga, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukupi. Jadi ketawakalan ini adalah amalan yang dicintai Allah, yang membuat hidup kita akan dicukupi. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa serba kekurangan, penyebabnya adalah kurang tawakal. Imam Malik, semoga Allah merahmati beliau, gurunya Imam Syafi'i, berkeyakinan dari hadis ini, bahwa ini hadisnya saya bacakan, bahwa kalau seseorang bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, sebentar, law annakum kuntum, dari ini hadis yang populer sekali, hakikat tawakal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bersungguh-sungguh tawakal
kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulangnya dalam keadaan kenyang. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan berkata ini adalah hadis hasan sahih. Jadi kalau orang yakin sekali kepada Allah, ya, bulat kepada Allah, maka Allah akan mencukupi sebagaimana burung yang pergi tanpa akal, ya, burung tanpa akal seperti manusia, pergi perut kosong, pulangnya kenyang. Nah, kata Imam Malik, pokoknya bulat saja kepada Allah, yakin. Kamu lakukan saja apa yang menjadi kewajibanmu. Kalau ngajar, ngajar. Kalau kerja, kerja. Kalau belajar, sungguh-sungguh. Nanti rezeki akan ada. Kalau kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, beda pendapat ini. Justru harus ikhtiar dulu. Burung juga terbang, baru ketemu dengan rezekinya. Nah, pemahamannya kalau ini melakukan saja, hati yakin, lakukan apa yang menjadi kewajibanmu, pokoknya ketemu dengan rezeki. Kalau ini harus jemput rezeki, rezeki ada, tapi harus dijemput. Emang ada beberapa versi, yang satu menceritakan Imam Syafi'i ini membantu orang, yang baca tuh ada yang membantu orang yang memotong anggur. Nah, sesudah membantu lalu diberilah upah berupa anggur. Tuh kan, saya harus ikhtiar dulu baru dikasih anggur. Benar pendapat saya, dalilnya sama yang tadi, ya, hanya sudut pandangnya berbeda. Dibawalah ke gurunya, tuh guru, saya ikhtiar, akhirnya saya dapat anggur. Nih coba, kasihkan anggurnya ke gurunya. Kata gurunya, saya sibuk ngajar. Tadi saya kepikir, duh kalau ada anggur seger enak nih. Sekarang ada tuh anggur kesini. Bisa dipahami tidak hadirin? Ini memang agak berat, ya. Tidak semuanya langsung paham. Maha anggur teh. Jadi dua-duanya mengalami hal yang sesuai dengan keyakinannya. Nah, tingkat keyakinan setiap orang itu beda-beda. Makin yakin kepada Allah, makin terjamin. Orang yang hakul yakin kepada Allah, dia yakin nih, Allah maha tahu segala keperluan saya. Allah tahu segala yang terbaik bagi saya. Allah pemilik segala yang saya perlukan. Tidak ada satupun karunia kecuali pasti milik Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan karunia itu. Bergabung jin dan manusia mau ngasih, Allah tidak izinkan, tidak bisa. Bergabung jin dan manusia mencegah, kalau Allah mau kasih pasti sampai kepada kita. Bulat yakin ini, Allah maha tahu keperluan kita, Allah yang menggenggam yang kita perlukan, dan hanya Allah yang bisa memberi, menahan atau mengambil. Tidak ada yang bisa mencegah, menolak apa yang Allah berikan, dan Allah tahu isi hati kita. Jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah apa yang Allah sukai, perintahkan, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati ada Allah di hadapanmu. Faidah sa'alta, bagaimana? Ya, faidah fas'alillah, maka mintalah tolong kepada Allah. Wa idza sta'anta, jikalau kamu minta tolong, wasta'in billah, cukuplah minta tolong kepada Allah. Karena semua manusia ini tidak bisa memberi manfaat kecuali izin Allah. Allah yang menggerakkan. Semua makhluk tidak bisa mencelakakan kita kalau Allah melindungi kita. Bulat yakin semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Jadi apapun yang kita inginkan urusan dunia, Allah penggenggamnya. Apapun yang kita inginkan urusan akhirat, Allah yang menguasainya. Maka kita bergaul dengan manusia, ikhtiar itu adalah amal soleh. Dalilnya dalam hadis Bukhari, Muslim,
Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairan, dan dua-duanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Satu paket nih tawakal tuh. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi rukun tawakal itu kesempurnaan ikhtiar dan juga kesempurnaan doa. Apa yang membedakan? Nah, kita tidak boleh bersandar kepada ikhtiar kita, kepada sebab. Jadi kita berobat, kita tidak boleh bersandar kepada berobat. Berobat itu amal soleh, sudah cukup. Apa yang Allah takdirkan, Allah sembuhkan, itu urusan Allah. Kita bekerja, itu amal soleh, tapi jaminan rezeki kita, jumlahnya dan sebagainya, itu betul-betul terserah Allah mau memberi kepada kita. Jelas? Jadi masalah kita itu bersandar kepada kemampuan, bersandar kepada keahlian, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada relasi, bersandar kepada orang tua, bersandar kepada popularitas, bersandar kepada, itu sudah tidak boleh ada lagi. Walaupun kita punya. Contoh, suatu saat ada dua ulama, saya lupa namanya, ingin tahu bagaimana jaminan Allah. Ternyata didapati ada burung yang patah. Ini burung lagi nih. Bagaimana nih burung patah dapat rezekinya? Ternyata datang burung lain yang bawa rezeki ke burung patah ini. Benar, tinggal diam aja rezeki pasti datang. Akhirnya beliau meninggalkan ikhtiar, dan yakin rezeki pasti datang. Ketemu dengan seorang ulama lain, mengapa engkau tinggalkan usaha? Karena saya yakin pasti rezeki datang seperti burung itu. Lalu ulama ini berkata, mengapa engkau memilih seperti burung yang patah, tidak seperti burung yang membawakan makanan? Padahal sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Kan ada dua burung tuh ya, satu burung patah yang diberikan makanan oleh burung yang sehat, satu burung sehat yang membawa makanan. Nah, ulama tadi memilih burung yang patah, tapi dianjurkan oleh sahabatnya, kenapa kita tidak memilih menjadi burung yang bisa mengantarkan? Maksudnya, kenapa kita tidak memilih menjadi orang yang bisa mengantarkan rezeki bagi yang lain? Kalau mau tawakal, itu pun bagian dari tawakal. Jadi Bapak Ibu, hati tawakal, bulat saja. Misal, ini ada perkataan yang sangat bagus. Coba kutip ya, karena perkataan ini lebih baik dari rangkaian yang bisa sampaikan. Nah, ini dia. Mana? Bismillah ya Allah. Nah, silakan. Dalam hadis yang tadi itu ya. Jadi terdapat seruan untuk qanaah dan menggantungkan hati hanya kepada Allah semata, serta betul-betul tidak berharap apapun kepada manusia untuk urusan pribadi ya, tapi berharap manusia soleh, berharap manusia tobat, berharap manusia bisa bekerja dengan baik, itu harus. Tapi kita ngarep-ngarep diberi oleh manusia, jangan. Kumpulkan dalam hati dan tanamkan untuk berputus harapan dari tangan makhluk. Gantungkan semua harapan itu hanya kepada Allah semata, sebagaimana engkau dengan lisanmu tidak meminta, melainkan hanya meminta kepada Allah, tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Wajib bagimu tidak berharap kecuali harap hanya kepada Allah semata. Wasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta wasta'in billah. Berharap dari semua manusia, hilangkan rasa berharap dari manusia sehingga tidak tersisa di hati kecuali hanya berharap kepada Allah. Dan solat merupakan bentuk ikatan antara dirimu dengan Allah semata. Solat dapat membantumu meraih jalan tawakal ini, karena dengan solat itu bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim, hanya kepadamu ya Allah, bulat. Jadi kita kalau mau minta dalam sholat itu sudah mencukupi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bulat. Allah, hanya Allah lah yang bisa memberikan semua apapun yang baik bagi kita. Barang siapa orang yang tidak berharap kepada manusia, maka hidupnya akan terhormat dan berwibawa. Namun barang siapa yang hidupnya selalu bergantung kepada manusia, maka dia hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Barang siapa yang hatinya bergantung kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi. Itu janji Allah, ya. Mari kita berlatih hadirin. Misal yang gampang-gampang saja dulu di rumah. Kepada orang tua, ada di sini anak-anak. Pastikan rezeki anak sebagian itu dari orang tua, lewat orang tua. Kalau tidak bicara ke orang tua, apakah mungkin kita dikasih bekal? Coba saja. Sholat, minta ke Allah, ya Allah, saya minta bekal. Coba, hanya Engkau pemilik rezeki. Hanya Engkau yang menguasai semua rezeki lewat siapapun yang Engkau kehendaki. Nah, ke sekolah, ini bekalnya, bisa begitu. Nggak jadi deng, ya Allah. Coba, masih ingat kisah tentang Adi itu? Masa itu lagi saya ceritakan? Masih ingat belum? Ingat ya? Ingat nggak? Jangan ngebohong. Boleh saya ceritakan sedikit? Saya sudah agak lupa memodifikasi saja. Jadi seorang ayah yang yakin kepada Allah dan ingin membantu anaknya yakin. Bapak, ayah, saya di sekolah ada acara Dharma Wisata, saya ingin ikut. Bagus, bagus, ikut. Minta ke Allah, nak. Harus bayar, Pak. Saya lupa jumlahnya nih ya, maklum sudah tua kan, ada 3 cirinya. Apa? Mudah lupa, yang kedua dan yang ketiga udah lupa saya ya. Jangan menertawakan orang tua hadirin. Katakanlah 250.000 udah naik ya, dulu enggak segini. 250 ya bagus, nah, enggak ada masalah, minta ke Allah. Sholat yang bagus, doa. Sholat bagus, jangan lupa ke masjid, doa. Hanya Allah yang menentukan. Doa nih hari Kamis, ya Allah, saya minta uang, kata bapak saya, hanya kepadamu. Besoknya, gimana sudah minta? Iya Pak, baik, ini ada uangnya. Alhamdulillah, bayarkan uang ini untuk temenmu yang tidak punya ongkos. Lah Adi mana Pak? Insya Allah Adi sedekah, Adi sholat, Allah suka. Kalau Allah menghendaki Adi berangkat, Adi bakal berangkat. Tapi kata guru, Adi juga yang berangkat yang bisa bayar. Itu kata guru. Kalau Allah menghendaki pasti berangkat. Kalau Allah tidak menghendaki, Adi tidak berangkat. Yang penting Adi minta ke Allah, sedekah. Bu guru, ini bayar. Alhamdulillah Adi, kamu bayar. Tapi kata bapak saya, ini buat ngebayarin yang tidak punya ongkos. Oh, emang ada Bu Guru? Ada, si Fulan. Adi mana? Itu dia Bu Guru. Saya juga, kenapa saya nggak dikasih? Maaf ya Adi, kamu tetap nggak bisa ikut kalau kamu nggak bayar. Kata bapak saya, perkara berangkat atau tidak itu tergantung Allah, bukan tergantung bapak atau guru. Iya tetap kamu harus bayar Adi. Nah, besoknya nih, ini hari Jumat mungkin ya. Besoknya hari Sabtu, hari keberangkatan. Udah tahajud, udah hari tadi berangkat, tapi kan Adi belum bayar Pak. Udah lesu tuh Adi. Gak apa-apa Di, berangkat aja. Kamu udah tahajud, udah doa, udah sedekah. Allah melihat semua yang kau lakukan. Insya Allah ayah doakan kamu dapat yang terbaik. Mau berangkat, mau tidak berangkat, semuanya baik. Yang penting niat maksimal, ikhtiar maksimal. Ayo deh, Allah maha melihat semuanya. Lesu, kata ibunya. Aduh lah Pak, kasihan si Adi masih kecil. Bapak mau udah tua, tawakal. Ya ini belajar Bu. Allah tahu niat Bapak bukan menjerumuskan anak. Allah mengetahui niat kita. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Adi lesu. Adi sambil jalan istighfar, sholawat, ke musola nanti ya.
Ya apalah. Lesu, Mas tuh mana kecil ya, jangankan yang kecil ini aja belum tentu semangat. Sampai ke musola, sholat sambil jalan teh astagfirullah, ya Allah gini-gini amat. Ya Allah, tolong atuh ya Allah, ini gini-gini amat keadaan saya. Kelihatan oleh KM, adik, ini udah bis, sudah ada bis, orang pada naik. Adik ayo naik. Ini cepetan, udah mau berangkat. Tapi saya belum bayar. Oh belum bayar. Udah tuh jaga sekolah aja ya. Sing sabar adik. Nah si temennya itu naik tuh ke mobil. Adik, dadah, aduh Gusti, ya Allah. Mungkin didramatisir ya. Aduh ya Allah. Dadah adik, terima kasih ongkosnya. Ya Allah. Sambil mau pulang pakai sepatu, tiba-tiba saya mohon maaf ya kalau nyebut merek karena ceritanya pakai merek ini. Tiba-tiba datang mobil bagus tuh. Ya Allah. Mobil bagus aja lah ya. Saya tetap nggak tega nyebut merek, pokoknya mobil yang biasa dipakai orang kaya. Berhenti. Buka pintunya, turunlah. Katakanlah anaknya tuh namanya teh nggak enak nama saya. Siapa mau nama apa? Asep. Ada dokter Asep di sini nih. Pas datanglah Fulan ini ya. Adik, pada kemana nih kok sepi gini? Oh Sep, kamu telat. Udah pergi barusan. Hah? Telat? Langsung balik ke mobil. Ibu, mobilnya udah pergi. Ya udah nggak apa-apa. Gimana dong? Shh, udahlah nggak apa-apa nak. Yuk kita ibu antar aja. Ibu juga nggak ada kegiatan. Itu siapa temenmu? Itu si Adi bu. Adi kenapa kamu nggak pergi? Saya belum bayar. Adi belum bayar bu. Ajak sini nemenin kamu Sep. Adi ikut kata ibu saya. Benar nih, ayo. Naiklah Adi ke mobil. Shhh, pintunya kebuka sendiri. Tahu kan mobil apa? Wah, beneran? Bener. Nah, ayo naik sayang, ayo temenin ini Asep. Udah telat tadi macet, gak apa-apa, gampang kok bisa diantar. Yuk naik. Ya Allah, naik, duduk, pakai safety belt, enak. Pintu nutup sendiri. Nangis tuh Adi. Adi, kenapa kamu nangis? Kata, baru pertama kali ya naik mobil ini. Aduh, kata ibu, gak boleh gitu, Sep. Kenapa kamu nangis? Ya ingat kata bapak saya, yang membuat bisa pergi itu bukan guru, bukan bapak, tapi Allah. Orang desek-desekan naik bis, Adi enak naik mobil ini. Keleyeng di rest area, berhenti dulu. Kata ibu, tunggu dulu ya, ibu beli kamu makanan apa anak Adi? Nggak apa-apa, udah belum sarapan kan, nanti ibu beliin aja. Turun ibunya, naik lagi. Ini pizza, roti isi. Pokoknya mah bayangkan sendiri aja. Orang kaya nangis lagi si Adi. Kenapa Adi kamu nangis melulu? Ya kebayang 250.000 cuman dapat roti seupil. Ini mah ada es krim, ada jus, ada aduh ya Allah. Nah di rumah kata bapaknya, Bu, kalau jam 9 si Adi nggak ada berita, insya Allah takdirnya pergi. Kalaupun pulang nggak akan disia-siakan oleh Allah ya. Tunggu Adi nggak pulang-pulang. Barulah sore hari datang, diantar ke depan rumah. Abah, aduh lari dipelankan sambil bawa roti unyil ya, roti unyil, talas. Aduh, Abah, gimana? Benar janji Allah, Abah. Nangis, bertiga nangis. Janji Allah benar. Saya juga nggak kuat nerusinnya, ada sedih. Menemukan janji Allah. Ini latihan penting hadirin. Riyadhah untuk tidak berharap dari makhluk. Kita terlalu banyak bersandar kepada selain Allah. Tenang. Yang gini mah gampang, saya juga udah pernah. Emangnya bakal bisa? Bisa tuh kalau Allah menolong.
Udah tahu jalannya itu, udah tahu, saya udah pernah ke sini, lupa ke Allah. Betapa gampang oleh Allah dibikin lupa, betul? Ah, ini mah cetek urusan ini mah, saya udah tahu ilmunya. Itu sudah bersandar tuh. Tenanglah, saya punya temen, ayah saya itu relasinya bersandar. Mudah bagi Allah untuk membuat orang tidak buka HP, tidak ngangkat telepon, atau sangat sibuk, karena bersandar ke makhluk. Mulai latihlah hadirin, jangan dulu ke makhluk, ke Allah dulu dalam segala hal. Ya Allah, mau ketemu dosen, ya Rob, takdirmu saya kuliah, katanya ke dosen ini sulit ditemui. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah, Engkau yang membulak-balik setiap hati. Di WA enggak dibales, ya Rob, hanya Engkau lah yang kuasa membuat dosen ini. Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Tidak sulit bagi Allah membuat dosen itu mau nunggu dan pas waktunya. Betul? Mau parkir nih ke sini ya, tadi rada susah. Ya Rob, hanya Engkau lah pemilik segala lahan. Gak usah gitu-gitu amat ya. Tolong ya Allah, saya mau parkir. Hanya Allah yang mengatur. Jarang orang minta tolong ke Allah. Padahal kita bisa dibuat belok ke tempat yang memang itu kosong, dan doa itu jadi pahala bagi kita dibanding orang nyari tempat parkir nggak pakai doa. Makanya orang-orang yang tawakal itu pasti tenang dan tidak stres. Karena apa? Karena setannya tidak bisa nipu. Surat An-Nahl 99 ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'alal ladzina maaf. Mana? Astagfirullahaladzim, maaf ya. Nah ini dia, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Rabbnya. Wah, kamu udah umur 27 belum dapat jodoh. Kalau yakin ke Allah, saya ini ciptaan Allah. Ini yang 27 Ikhwan atau Hot misalnya? Kamu kan udah, jangan ikutan. Akhwat, misalkan sudah kepala 3. Ya Allah, saya ciptaanmu, milikmu. Engkau tahu saya berharap pendamping. Hanya Engkau lah ya Rabb yang menentukan jodoh. Dan kalau Allah memberikan jodoh, nggak ada terhalang oleh umur, oleh rupa, oleh penghasilan. Kalau Allah mau kasih, pasti jodoh tuh. Tambah umur tidak tambah stres, karena yang memberi umur juga Allah. Tapi wajah saya kurang cakep. Kalau yang punya jodoh yang cakep-cakep aja, gimana kita ya nggak? Ada jodohnya. Makin yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita saya mah udah kayak gini, udah itu yang terjadi. Saya mah udah semangat terus. Ini menarik sekali hadirin. Di kantor kerja aja yang bagus, gak usah pusingkan karir, tidak usah pusingkan pangkat, jabatan, kedudukan. Penting kerja jadi amal soleh, kerja yang terbaik. Wahai Allah, Engkau lah penjamin rezeki hambamu, entah dari mana saja, Engkau yang maha tahu. Yang penting jadikan kerja saya ini jadi amal soleh. Semangat, disiplin, tepat waktu, enggak pernah melalaikan amanah. Gigih, Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Allah tahu niatnya, Allah menyaksikan yang dia lakukan. Gampang bagi Allah tuh, diatur sedemikian rupa. Gaji mungkin hanya UMR, tapi Allah memberi sesuka Allah, tidak harus seperti gaji terus. Gaji itu hanya sebagian kecil dari karunia Allah. Sebagian besar rezeki kita tuh tidak terbayangkan, tidak terduga sama sekali, betul? Makanya nggak capek hati tuh. Jual beli hakul yakin, dagang itu adalah amal soleh, niatnya lurus, caranya benar. Perkara pembeli, ada yang bawa rezeki kita, ada yang cuma bagian nawar, ada yang bagian nyicipin, gak apa-apa.
Semuanya adalah ladang amal bagi kita. Mau nawar berapa aja, nggak usah pakai sakit hati. Tidak setiap calon pembeli bawa rezeki kita, tapi semua calon pembeli bawa calon pahala kita. Kalau kita niatnya benar, nggak jadi beli, nggak apa-apa. Udah nawar di kita, makan nyicipin punya kita, belinya ke sebelah, ya nggak ada masalah. Kalau rezeki ke sebelah, kenapa kita sakit hati? Kita udah beruntung punya kita ditelan, ya. Tapi rugi gak kita ngebahagiain orang aja udah jadi amal soleh. Nggak ada dengki-dengkian, nggak ada dengki-dengkian. Mau ngapain dengki? Kan? Allah ngebagikan rezeki sesuka Allah. Kenapa kita ikut campur kepada Allah? Benar? Enak hadirin. Makin yakin kepada Allah, setan susah nipunya. Kalau setan susah nipu, kita jadi tenang. Tenang, fokus saja apa yang Allah perintahkan, kerjakan dengan baik. Kalau jadi guru, ya ngajar aja dengan ikhlas, dengan baik, lurus, nanti rezeki lewat mana saja. Benar-benar rezeki itu tidak harus terbayangkan oleh kita. Allah sudah tahu kok keperluan kita. Kontrakan saya mau habis, ya nggak usah ngomong sama saya, ya. Wahai yang maha tahu kontrakan mau habis. Saya tidak mengajarkan doa begitu ya, tapi hati. Engkau maha tahu ya Rabb. Hanya tinggal beberapa hari lagi dan belum ada uangnya. Saya tidak akan minta-minta kepada makhluk selain kepada Engkau. Kalaupun harus bicara ke makhluk, niat ikhtiar saja ya. Kang, kontrakan saya habis, sampai saat ini saya belum cukup uangnya untuk bayar kontrakan. Kalau tidak keberatan dan ada izin Allah, saya niat pinjam, tapi saya juga belum kepikir bagaimana mengembalikannya. Saya tidak berani menjanjikan, karena ini pun bicara hanya ikhtiar aja. Allah sedang mendengarkan dan menyaksikan ikhtiar ini. Oh maaf Kang, saya juga kontrakannya habis. Nggak apa-apa, berarti kita sama-sama kontraktor. Nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebelum saya bicara dengan Akang juga saya sudah doa, ya Allah kalau Akang ini jadi jalan rezeki mudahkan, kalau enggak tetap jadi amal soleh bagi beliau. Nggak ada luka, nggak ada tegang, nggak ada stres, yakin. Termasuk mau ngelamar, tawakal, ya Allah Engkaulah yang menentukan jodoh setiap hambamu, mustahil ada yang berjodoh